Sekali lagi shalom. Bagaimana kabarnya saudara? Kita percaya Tuhan kita dahsyat dan luar biasa. Amin. Boleh kasih tepuk tangan sekali lagi yang buat dahsyat buat Tuhan Yesus. Haleluya. Kita berkumpul kembali di tempat ini pagi hari ini. Kita mau naikkan pujian penyembahan kita. Kita percaya, kita minta hadirat Tuhan pagi hari ini di tengah-tengah setiap kita. Dia melawat kita. Yang percaya katakan amin. Boleh kita saling berfellowship satu dengan yang lain. Boleh salam kiri kanan depan belakangmu. Katakan engkau luar biasa sekali pagi hari ini. Haleluya. Umat-umat Tuhan di tempat ini adalah umat-umat yang luar biasa. Amin. Haleluya. Sebelum kita mulai ibadah kita akan perkatakan Mazmur 91. 3, 2, 1. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang ku percayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkapmu, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tahu usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikat yang akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Kasih tepuk tangan lebih dahsyat lagi bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Sama-sama kita mau tundukkan kepala kita. Kita masuk hadirat Tuhan. Pagi hari ini kami bersyukur Tuhan, betapa baik dan dahsyat Engkau dalam hidup kami. Ini setiap umat-umat-Mu pagi ini ya Tuhan. Kami datang menghadap tahta-Mu yang kudus. Oh biarlah pagi hari ini Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah setiap kami. Engkau melawat setiap kami umat-umat-Mu di tempat ini ya Tuhan. Curahkan pengurapan-Mu lebih lagi atas tempat ini ya Aba. Oh ya Tuhan, tiada satupun Kau lewatkan pagi hari ini untuk kami boleh mengalami perjumpaan pribadi lepas pribadi dengan Tuhan pagi ini. Bawa kami masuk hadirat-Mu ya Tuhan. Bawa kami ya Bapa. Mari sama-sama angkat syukur kita di hadapan Tuhan pagi hari ini. Dialah Rabaya Syandaraba. Kami bersyukur Tuhan. Dialah Rabaya Syandaraba. Kami sembah Syandaraba hadirat-Mu ya Tuhan. Bawa kami lebih lagi Tuhan masuk hadirat-Mu pagi ini. Bawa kami ya Aba. Bawa kami gereja-Mu Tuhan. Yes Lord.
kami lebih lagi pagi ini ya Tuhan. Oh Rabaya Syadara Rabaya 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 Rabaya. Bawa kami terus masuk dalam hadirat-Mu pagi ini ya Tuhan. Bahwa kami Tuhan mengalami perjumpaan dengan Engkau ya Tuhan. Kami perlu Engkau ya Tuhan. Kami perlu kasih-Mu pagi hari. Tetap dalam hadirat Tuhan, silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Terus kita mau menyembah Tuhan pagi hari. Terima kasih ya Tuhan. Kau sumber kekuatan kami pagi hari. Saat ku sendiri, tiada seorang pun yang memperhatikanku seperti Kau Tuhan. Saat ku berjalan dalam lembah gelap, ku percaya Kau selalu sertaku. Sekali lagi bawa hatimu, naikkan pujian dengan sungguh-sungguh, lebih lagi katakan. Saat ku sendiri, tiada seorang pun yang memperhatikanku seperti Kau Tuhan. Saat ku berjalan dalam lembah gelap, ku percaya Kau selalu sertaku. Tangan kuat yang memegangku selalu menuntunku. Ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidup. Tangan kuat yang memegangku. Kau menuntun setiap umat-umat-Mu pagi ini Tuhan. Sendiri Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidupku. Ini pernyataan kami pagi ini Tuhan. Mari jemaat Tuhan katakan. Saat ku sendiri, tiada seorang pun yang memperhatikanku seperti Kau Tuhan. Saat ku berjalan dalam lembah gelap, ku percaya Kau selalu bersama-sama katakan. Tangan kuat yang memegangku. Kami tidak mau berjalan Tuhan, ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidup. Tangan kuat yang memegangku selalu menuntunku. Ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu, sampai akhir hidup. Mari jemaat Tuhan sendiri katakan. Tangan kuat yang memegangku selalu Kami tidak mau berjalan sendiri Tuhan. Sendiri Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidupku. Mari lebih lagi bersama-sama katakan. Tangan kuat yang memegangku selalu menuntunku. Ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku
katakan Yesus, Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidup. Sekali lagi katakan Yesus, kami perlu kasih-Mu pagi hari ini Tuhan, sampai akhir hidupku. Mari sembah Dia. Bawa kami lebih lagi ya Bapa. Kami perlu kasih. Mari terus kita sembah Dia pagi hari. Kasih-Mu mengalir pagi ini di tempat ini ya Tuhan. Kasih-Mu ya Allah, kasih-Mu ya Tuhan. Oh rabaya rala rabala 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 rabaya syadara rabaya. Oh rabaya rala rabala 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 rabaya 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 kami perlu kasih-Mu pagi ini ya Tuhan. Kami perlu jamahan-Mu pagi ini ya Bapa. Oh rabaya rala rabala 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 rabala. Oh rala rabaya rala rabala 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 rabala. Yes, yes, yes. Oh rala rabaya syadara rabala rabaya rala rabala 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 rabala. Kami perlu kasih-Mu ya Tuhan. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Katakan pimpin langkahku, pimpin langkahku setiap waktu. Berjalan dalam Roh-Mu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan kemuliaan-Mu pagi ini Tuhan. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu. Dan berjalanlah mari jemaat Tuhan sendiri katakan, bila Engkau. Kami tidak mau berjalan Tuhan. Ku perlu, kami perlu kasih-Mu pagi hari ini Tuhan. Dengan kasih karunia, pimpin langkahku Tuhan. Berjalan dalam Roh-Mu. Mari sama-sama angkat kedua tangan kita, nyatakan kemuliaan-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan
kemuliaan-Mu dan berjalanlah Boleh sama-sama kita bangkit berdiri lebih lagi, katakan, bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Kami perlu Engkau ya Tuhan. Pimpin langkahku dengan kasih karunia. Pimpin gereja-Mu Tuhan, pimpin berjalan dalam Roh-Mu saat ini Tuhan. Nyatakan kemuliaan-Mu atas gereja-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah dengan. Nyatakan Tuhan, nyatakan Tuhan, dan berjalanlah dengan kami. Sekali lagi katakan, nyatakan Tuhan, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah dengan. Boleh berikan kemuliaan yang meriah buat Tuhan Yesus. Sorak-sorak yang dahsyat lagi bagi Dia. Sorakan haleluya, haleluya, haleluya. Biarlah hari-hari ini kami mau terus berjalan dalam tuntunan-Mu ya Tuhan. Roh Kudus, Engkau yang bekerja terus atas setiap kami. Sukacita-Mu ada bagi setiap umat-umat-Mu di tempat ini ya Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan, hati-Mu disenangkan. Di dalam nama Yesus, setiap kita yang lebih lagi mau bersukacita, bersama-sama kita katakan amin. Amin. Tepuk tangan dahsyat lagi buat Tuhan Yesus. Haleluya. Saya mau lihat tangan-tangan yang bersukacita. Sorakan. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Kita mau berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan Tuhan. Sama-sama katakan, tak pernah ku ragu akan kesetiaan. Dia pegang hidupku, sepenuh jiwaku, sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya. Dia tuntun langkahku. Sama-sama katakan, Yesus, Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk sama-sama katakan, hanya Kau Tuhan sumber kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu ku kan berjalan. Dari mana saudara? Sampai kemuliaan. Selamat, tepuk tangan lebih dahsyat lagi bagi Tuhan kita. Haleluya. Kami mau terus berjalan bersama Roh-Mu ya Tuhan. Sama-sama lebih lagi jemaat Tuhan sendiri katakan, tak pernah. Tak. Amin. Dia pegang hidupmu dan hidupku saudara. Sepenuh jiwaku, Dia tuntun langkah kita. Mari sebut nama yang kuat, nama yang berkuasa. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku. Lagi, Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk. Sama-sama lambaikan tangan kita. Hanya Kau Tuhan sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan, dari gembus sampai. Sekali lagi katakan, hanya Kau Tuhan, hanya Kau Tuhan.
Dia sumber kekuatan kita saudara. Apapun pergumulanmu hari-hari ini, Dia menjadi kekuatan kita. Bagiku denganmu bukan berjalan dari gembus sampai kemuliaan selamanya. Tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan Yesus. Dia selama-lamanya Allah, dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Sama-sama kita mau katakan selamanya. Selamanya. Sorakan haleluya. Biar hari-hari ini roh kita terus menyala-nyala. Yang percaya katakan yes. Tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan Yesus. Lebih lagi bergairah memuji Tuhan. Biarlah roh Tuhan menyala-nyala atas tempat ini. Roh Tuhan atas menyala atas gerejanya. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layani. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Kasih tahu kiri kanan kita, katakan tak ada banyak. Giatlah pekerjaan besar menunggu, ladang siap. Tanggalkan bebanmu kan, tanggalkan segala beban dan dosa ya. Ayo berlari bertujuan, berlari pada panggilan surgawi. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layan. Lagi biarlah rohmu. Biarlah, ayo berkati kiri kananmu, berkati sampai ke belakang. Yes Lord. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah. Katakan biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Sorak-sorak yang lebih dahsyat lagi bagi Tuhan kita. Haleluya. Kita percaya gereja Tuhan di tempat ini akan menuai. Ya percaya katakan yes. Kasih tepuk tangan sekali lagi yang dahsyat buat Tuhan Yesus. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan. Kita akan bawa persembahan kita bawa korban syukur kita. Sebelum itu sama-sama kita mau tundukkan kepala kita berdoa. Bapa, kami bersyukur Tuhan kalau kami telah memuji memuliakan Engkau pada saat ini. Terima kasih Tuhan, kami mau terus memberikan yang terbaik bagimu ya Bapa. Saat ini Tuhan kami mau mempersembahkan ke dalam tangan-Mu. Engkau memberkati setiap tangan-tangan yang memberikan ya Tuhan Yesus. Berkati berlipat-lipat kali ganda ya Bapa. Dan Engkau memberkati Tuhan setiap persembahan kami ini hanya untuk hormat dan kemuliaan-Mu Tuhan, untuk pekerjaan-Mu ya Bapa. Tuhan, semuanya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami memberi dengan penuh sukacita di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Hamba Tuhan yang bertugas, kita bawa hati kita. Meskipun tak ku mengerti apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik. Pertolonganku datang darimu, Yesus yang ku percaya. Sekali lagi ke bawah hati puji
pujian kita kepada Tuhan. Meskipun tak ku mengerti apa yang ku alami, pegang janji Tuhan pagi ini. Namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik. Pertolonganku datang darimu, Yesus yang ku percaya. Biar ini menjadi pernyataan kami Tuhan, yang tak mungkin bagiku semua mungkin bagimu. Hanya Engkaulah jawaban hidupku, yang tak pernah kulihat, yang tak pernah kulihat, yang tak pernah kupikirkan. Itu yang Kau sediakan buat kami, itu yang Kau sediakan bagiku. Sama-sama kita bangkit berdiri, kita sambut firman Tuhan pagi hari ini. Katakan, yang tak mungkin hanya Kau jawaban, hanya Engkaulah jawaban hidupku, yang tak pernah kulihat, yang tak pernah kulihat, dan tak pernah kupikirkan. Yang Kau sediakan buat kami Tuhan, itu yang Kau sediakan bagiku, itu yang Kau sediakan, itu yang Kau sediakan bagiku. Bapa, luar biasa kasih-Mu menyertai kami sampai pagi ini. Bapak Surgawi, kami ada di tempat ini bukan karena kebetulan, tetapi karena hati kami lapar dan haus akan kebenaran firman-Mu. Kami sudah memuji memuliakan nama-Mu, dan sekarang waktunya kami mau duduk di diam. Kami mau menenteramkan hati kami, jiwa kami, roh kami, bahkan kendak bebas kami untuk dipenuhi dengan kebenaran kuasa firman Tuhan. Bapak Surgawi, sekarang ini kami menyerahkan kehidupan kami semua ke dalam tangan-Mu. Kami menyerahkan hati kami di hadapan-Mu. Lepaskan hati kami yang lama, gantikan hati kami dan hati yang baru, hati seorang murid, hati yang adalah tanah yang subur, sehingga setiap firman yang kami terima berakar dengan kuat, bertumbuh dengan subur, dan berbuah dan lebat dalam kehidupan kami. Semua yang percaya katakan amin. Kita beri ucapan syukur kepada Tuhan. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Luar biasa. Shalom. Ya, puji Tuhan kita bisa ketemu lagi di tempat ini. Saya melihat ada sukacita yang luar biasa ya. Tuhan tidak melihat jumlah, tetapi Tuhan melihat hati. Ada amin? Suatu kali Tuhan memberi makan 5.000 orang. Itu bukan 5.000, karena itu laki. Ada yang mengatakan itu 9.000 orang termasuk anak-anak. Ya. Kemudian berikutnya Tuhan datang ke tempat lain, orang ngikutin. Apa kata Tuhan terhadap mereka itu? Engkau mengikuti aku karena engkau sudah makan. Jadi engkau mencari aku karena butuh makanan. Artinya apa? Bahwa sejumlah orang seperti itu tidak berbuah di hadapan Tuhan. Suatu kali Tuhan Yesus
jalan ya dari Galilea mau ke Yerusalem, dia berhenti di tengah-tengah di Sumur Yakub di daerah orang Samaria. Dan pada saat itu Tuhan Yesus ngobrol karena muridnya mau beli roti di kota Samaria, di mana tempat orang Yahudi tidak boleh berkumpul, tidak boleh ngobrol. Just one person, hanya satu orang ngobrol. Dan perempuan itu bukan perempuan yang kudus, perempuan itu perempuan yang berdosa. Ya, tetapi Tuhan Yesus ngomong sama satu orang perempuan itu, kalau engkau minum air daripadaku, dari dalam dirimu akan mengalir aliran-aliran air kehidupan sampai kepada kesudahan zaman. Dan apa yang terjadi? Perempuan itu setelah ngomong dengar Tuhan Yesus, dia jalan pergi ke kota dan dia mengabarkan firman Tuhan. Apa yang terjadi? Seluruh kota datang kepada Tuhan Yesus dan meminta Tuhan Yesus ngobrol, menyampaikan firman sampai 2 hari. Jadi Bapak Ibu Saudara, jangan merasa terintimidasi oleh lingkungan. Jangan terintimidasi oleh jumlah. Ya, saya melayani Tuhan ada tempat yang besar, ballroom ya, tempat yang besar atau tempat kecil 1-2 orang, bagi saya tidak ada masalah. Ya, kalau Tuhan perintahkan saya akan kerjakan dengan kualitas yang sama. Karena bukan jumlah banyak yang menentukan orang bertobat, tetapi hati yang mencari Tuhan. Ada amin? Kita beri ucapan syukur pada Tuhan. Kita mulai dengan tema kita, future generation. Ya, generasi masa depan. Orang berpikir, itu kan untuk anak-anak kita, bocil-bocil yang sekolah minggu. Tidak. Ya, apakah ketika bocil ini berjalan ya, tidak ada orang tua yang menyertai, tidak ada opa, oma, opung yang menyertai. Di hadapan Tuhan, keluarga itu utuh. Mulai dari opa, oma, opung, papa, mama, anak, cucu, sampai cicit. Jadi itu satu paket. Kalau kita katakan future generation, saya mau katakan kepada Bapak Ibu Saudara, we are the future generation. Kita semuanya adalah generasi masa depan. Untuk siapa? Untuk Tuhan. Ada amin? Kita adalah generasi masa depan untuk Tuhan. Coba bayangkan kalau opa, oma ya, orang tua yang ada di tempat ini tidak mengikuti zaman ya. Nggak ada lagi LCD kayak gini kan, nggak ada band yang indah seperti ini, tidak ada. Ya, tidak ada live di YouTube seperti ini. Ya, ini bocil nggak bisa ngerjain, yang ngerjain orang-orang tua yang mau belajar. Jadi, future generation is right now. Generasi masa depan itu sekarang ini. Siapa? Kita semuanya. Makanya ini bukan hanya untuk anak-anak, tetapi firman ini untuk kita semuanya. Bahkan firman luar biasa, tema minggu ini adalah vision in God. Pandangan dalam Tuhan. Ya, kita coba lihat next lagi. Vision itu adalah pandangan. Kalau secara fisik pandangan adalah kemampuan melihat manusia, hewan juga dalam memahami dunia lingkungan sekitar melalui penggunaan mata. Jadi karena kita tidak buta ya, kita bisa melihat, maka kita bisa menilai jumlah orang yang ada di sini berapa, pakaiannya apa, suasananya bagaimana, itu terlihat. Tetapi ada juga vision mengenai kehidupan, yaitu pandangan tentang tujuan hidup, cita-cita apa yang akan terjadi. Ini mencakup nilai-nilai kehidupan yang mau dicapai. Dan ini yang akan kita bahas. Ada amin? Next. Kalau berikutnya kita tanya sama anak kita ya, nah kamu gedenya mau jadi apa? Ya. Kalau dulu kita selalu jadi dokter, jadi insinyur. Kalau sekarang umumnya apa coba? Cita-citanya anak-anak mau jadi apa coba? YouTuber. Wah udah nggak ada lagi. YouTuber, itu langsung muncul ya. Ya karena kerjanya happy, santai, duitnya banyak ya, tinggal monetisasinya banyak, cari temen yang banyak, masukin Instagram segala macem, follower banyak, duitnya banyak, dah tiap hari bikin konten, oke selesai ya, dunia selesai ya. Tapi tidak yang bekerja di tempat lain, jadi YouTuber semuanya nggak ada yang masak. Tetapi apakah ini akan menjadi masa depan kita ya? Kita akan melihat tidak seperti itu, tidak semudah itu, karena nanti kita akan melihat kelihatannya kegiatan yang menyenangkan, kelihatannya kegiatan yang asik ya, bikin konten, bikin video. Tetapi kita akan melihat ini termasuk hal yang
mengerikan. Sebelum kita sampai kepada hal itu, kita akan belajar mengenai pohon di Kepulauan Solomon. Ya. Jadi begini, zaman dahulu kala, sebelum ada kapak, sebelum ada gergaji mesin dan sebagainya, ya, orang-orang di Kepulauan Solomon itu terkenal dengan membuat perahu yang panjang dari pohon satu utuh ya, yang dilubangin kemudian dia langsung mendayung kayak orang Papua itu sama, rumputnya sama. Berarti kan pohon yang besar itu harus dipotong. Puluhan meter pohon itu harus dipotong. Tetapi waktu itu belum ada kapak besi, adanya kapak batu. Nah, Profesor Robert Fulghum ini dia meneliti mengenai budaya pada masa itu. Ternyata mereka mempunyai cara bagaimana memotong pohon. Bagaimana memotong pohon yang sebesar itu tanpa mempergunakan kapak. Ya. Caranya begini. Penduduk desa akan menugaskan setiap hari satu orang untuk memanjat pohon sampai ke atas. Ya, dipanjat sampai ke atas. Orang di situ kan ahli manjat pohon ya, sampai tinggi ke atas. Setelah itu apa yang dilakukan? Setiap hari dia teriak keras-keras. Pagi hari itu teriak keras-keras. Teriakannya apa coba? Mengutuki pohon itu. Kamu pohon yang jelek mati, kamu jelek mati, terus gitu. Kamu akan kering seakar-akarnya. Setiap hari diucapkan. Gak pakai apa-apa, cuman diteriakin saja. Apa yang terjadi? 30 hari kemudian daun-daunnya mulai kering. Kering. Semua kehidupan lenyap. Bahkan seakar-akarnya jadi kering dan mati. Sadis kan? Tapi ini cara mereka untuk mematikan pohon dan akhirnya pohon itu tanpa dipotong dia tumbang sedikit, tok. Begitu luar biasanya orang memahami kuasa dari kata-kata. Kalau pohon saja bisa dimatikan, ya, apalagi manusia. Ibu-ibu ya, jangan sekali-kali ngomong jahat kepada anaknya. Bapak-bapak jangan. Karena kata-katamu itu akan menjadi ya di dalam kehidupan anak-anakmu. Kalau engkau berkata yang baik, seperti itulah anakmu. Ya, walaupun anakmu bentuknya seperti apa, ngomong ganteng, anakku yang paling ganteng ya, anakku yang paling cantik sedunia dan sekitarnya. Ya, selalu ucapkan seperti itu. Nah, yang lain ngomong, kayak gitu aja ganteng, urusan lu, ini anak gua kok, ya kan? Bagi saya, ini anak yang paling ganteng, kamu paling pintar. Ingat ya, waktu HMC ya, itu banyak sekali problem itu, orang kepahitan, orang sakit, orang tidak bisa maju dan sebagainya. Karena apa? Karena cuma kata-kata dari bonyoknya, bokap nyokapnya ngomong yang nggak benar, termasuk di pikirannya anak-anak, sehingga mereka mau, oh ya aku salah, aku tidak benar, aku tidak bisa maju. Itu yang tertanam. Jadi yang bunuh anak-anak kalian adalah orang tua sendiri, seperti pohon ini. Kalau di Solomon ada pohon besar mati, kalau di Jawa ya, bagi siapa yang punya kakek nenek moyang petani ya. Dulu saya punya lahan yang sangat luas ya. Kemudian saya kadang datang ke mana petanian itu, ke sawah nganterin makanan ya kepada orang yang kerja. Dan yang saya melihat ketika mereka mulai menyanyi tanaman itu, saya ingat itu punya menyanyi orang-orang, menyanyi bahasa Jawa. Dan nyanyiannya apa coba? Nyanyian pujian. Jadi dipuji, padi itu dipuji. Oh kamu bagus, kamu nanti berbuah yang banyak. Terus tiap hari diucapkan. Dan ketika dipuji, ya memang itulah yang terjadi. Ini kebalikan dari cara potong pohon di Solomon tadi. Kalau pohon saja ya dipuji hancur mati, padi pohon yang dikutuki mati, padi ketika dipuji bertumbuh dengan baik, itulah yang akan terjadi dalam kehidupan kita dan keluarga. Jangan sekali-kali suami ngomong yang jahat terhadap istri. Sebaliknya istri juga jangan ngomong yang jahat kepada suami. Gimana suami? Wah, suami gua pelit. Pelit ya. Jadilah padamu. Jadilah padamu sesuai dengan ucapanmu. Ibu-ibu mau suaminya pelit atau murah hati?
Halo? Berarti nggak begitu suka ya. Soalnya suara yang kecil. Ibu-ibu sukanya suaminya sayang kepada istrinya atau sayang kepada istri orang lain? Nah itu kalau gini kenceng ini ya. Ya. Ucapkan berkat kepada suami ketika tidur ngorok ya kan, ketika tidur nggak beraturan bentuknya acak adut, ucapkan kau suamimu paling ganteng. Sayang kepada istri dan anak-anak dan semua keluarga. Dan ketika berkat ini terus diucapkan, itulah yang terjadi. Sebaliknya suami-suami juga dong, berkati puji istrimu. Jangan sampai tetangga yang muji istrimu. Ya betul loh. Istri itu hatinya akan kecantol kepada siapa yang memuji dia. Ya, tiap kali dia jalan tetangganya muji, wah ibu cantik. Wah sekali dua kali, lama-lama belok ke rumah tetangga. Ya, suami-suami itu kadang tidak peka terhadap istrinya. Ya, jadi pujilah istrimu selagi dia masih ada di sampingnya. Karena kalau sudah tidak ada di sampingnya, rugi. Ya, saya ada saudara yang masih kakak saya, seumur kakak saya, kemudian istrinya meninggal. Ya, kuburannya dibikin yang rapi, tiap kali keluarga dikumpul, ya kan, kemudian diajak merawat kuburan dengan baik. Saya ngomong ngapain ya? Yang dirawat keluar makam. Ngapain nggak selama hidup disayangi, ya kan? Dikasih duit yang banyak biar nggak mati. Iya dong, mending hidup dong, ya kan? Daripada kuburan dirawat, padahal masih muda itu ya. Ya, jadi kata-kata itu luar biasa. Nah sekarang ini ada satu penyakit yang namanya Narcissistic Personal Disorder, NPD. Ya, ini penyakitnya anak muda dan penyakitnya mak-mak. Ya, sukanya apa? Narsis. Makan di foto. Udah, pokoknya di foto apa aja ya. Udah mau makan, tunggu foto lu. Upload. Ya toh? Emang kok ya semuanya? Waduh, gawat juga nih. Gawat. Bertobat, kamu bertobat semuanya ya. Ya. Emang setelah itu cuma upload doang, Bapak Ibu Saudara, adik-adik, anak-anak. Kagak dong. Ditunggu. Ya. Setengah hari kemudian like-nya berapa ya? View-nya nonton berapa ya? Besok berapa ya? Ya. Ini teman gue belum ini di Japri. Lu kenapa nggak komen? Komen dong, komen. Nah, komen lagi di bawahnya. Ya. Ternyata itu bukan sekedar asik atau tidak asik. Lama-lama menjadi kebutuhan. Dan ini menjadi penyakit. Ya. Di zaman modern ini ya, orang gampang cari duit dengan cara menjadi YouTuber ya, monetasi dengan yang paling tinggi. Tetapi ingat ya, ketika kita mendapat uang yang banyak, ada yang suka, ada yang tidak suka. Ada followers, ada haters. Paham ya? Dan ini sudah memakan korban. Salah satunya adalah Gohara. Gohara ini adalah artis K-pop ya, Korea. Penyanyi yang luar biasa. Ya, karena dia terus-menerus dibully, pada puncak usianya 28 tahun dia memilih untuk bunuh diri. Dan yang kedua, Jo Hyun, dia itu produser loh ya. Kemudian dia singer, songwriter ya, penulis lagu, dia luar biasa, karirnya menanjak. Tapi ketika dia terkenal hebat, banyak yang tidak suka. Mulailah hater bekerja. Ingat ya, hater itu bukan hanya seorang loh ya. Jadi banyak, saya bisa bikin akun segala macam kok. Ya, apalagi sekarang pakai AI, Artificial Intelligence. Kita bisa bikin akun sebanyak mungkin kemudian nyerang satu orang. Walaupun yang nyerang cuma saya doang. Dan ketika terus-menerus diserang, dia nggak tahan, bunuh diri. Banyak kasus-kasus sekarang termasuk di Indonesia sekalipun, orang yang mengakhiri hidupnya karena diserang oleh haters. Ini ingat ya, bahwa pohon yang gede saja bisa mati karena ucapan-ucapan, manusia juga bisa mati. Dan ketika saya bertanya kepada Bapak Ibu Saudara, orang yang ngomong jelek kepada Bapak Ibu Saudara itu Tuhan atau setan? Next.
Setan. Pernah dengar orang ngomong jelek? Pernah dong? Berarti yang ngomong itu Tuhan atau setan? Setan lu. Ingat ya, nggak usah peduli orang ngomong jelek, karena itu pasti bukan berasal dari Tuhan. Ini adalah vision dari dunia. Kamu adalah orang yang gagal, kamu bodoh, miskin, ya. Tidak punya kemampuan, tidak punya masa depan, sial, penuh dosa, sesat, tidak bisa diampuni dan sebagainya dan sebagainya. Ya. Ini yang membuat orang tidak bisa maju. Kenapa? Orang yang sederhana yang hidupnya berkekurangan itu menghasilkan anak-anak yang tidak maju juga. Kenapa? Karena masa depan anak diomongin sama orang tua, udahlah nak, nggak usah kuliah, duitnya mahal, ya. Udah kamu ngikutin bapak ambil sampah aja, udah gampang ini. Ikut. Akhirnya dia jadi mulung sampah lagi. Orang menye-menye di pinggir jalan, melatih anaknya juga menye-menye juga di pinggir jalan. Ya tetapi saya ingat ya, di Jawa itu petani-petani, bapaknya nyangkul, anaknya kuliah. Teman saya dulu kuliah negeri itu banyak kan dari desa-desa. Orang desa semuanya sini, desa. Ya karena mereka nggak ingin anaknya seperti bapaknya. Yang satu menye-menye bikin anaknya tetap jadi menye-menye. Yang satu petani jungkir balik, anaknya pengen kuliah tinggi. Jadi yang menentukan kita bukan orang lain. Ingat ya, iblis, firman Tuhan berkata pencuri atau iblis datang hanya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Tolong masukkan di kepala. Kita baca bersama-sama. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Semua perkataan yang jahat berasal dari Tuhan? Bukan. Semua perkataan yang menipu berasal dari Tuhan? Bukan. Semua perkataan yang menyerang berasal dari Tuhan? Bukan. Tapi yang ngomong beneran setan atau manusia? Pertanyaan saya. Manusia kan? Artinya apa? Manusia itu dipakai setan. Ingat ya. Jadi di sekeliling kita banyak orang-orang yang dipakai oleh setan untuk menyerang dan menjatuhkan orang lain. Terutama siapa? Anak Tuhan. Terutama siapa? Hamba Tuhan. Sekarang saya bertanya kepada Bapak Ibu Saudara. Kalau Bapak Ibu Saudara berhasil, diberkati, banyak yang senang atau banyak yang jealous? Jealous kan? Terus Bapak Ibu Saudara ngikutin yang jealous atau yang seneng? Yang seneng dong. Ya. Karena jealous itu tanda tak mampu. Jealous itu artinya dia digerakkan oleh setan untuk menyerang orang yang berhasil. Firman Tuhan katakan apa? Bersukacitalah dengan orang yang bersuka cita, menangislah dengan orang yang menangis. Tetapi dunia katakan kalau orang bersukacita kamu nangis darah deh, udah kasihan ya. Tapi kalau orang jatuh, sial, wah happy semuanya. Lihat dulu jatuh. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara di kantor, di pelayanan, dimanapun berada, di tengah-tengah keluarga, kalau banyak yang jelas sama kalian, itu artinya apa? Diberkati Tuhan. Ada amin? Kita beri ucapan syukur. Jangan pernah berpikir tempat di sini wah jelek. Orang mulai ngomongin jealous ya. Kenapa nggak bisa bikin? Benar kan? Ya, semua perkataan yang jelek ya, yang menghancurkan, menindas, mengintimidasi, ingat itu berasal dari berarti yang ngomong itu orang itu digerakkan oleh Nah, ingat ya. Dan sepanjang perjalanan hidup Bapak Ibu Saudara maupun gereja ini akan banyak orang-orang yang mulutnya dipakai oleh setan. Berdoalah supaya Bapak Ibu ketemu dengan saya. Nah, ini mulutnya dipakai Tuhan untuk selalu memberkati. Dan saya percaya Bapak Ibu Saudara yang ada di tempat ini saling memberkati. Mulutnya dipakai oleh siapa? Tuhan. Nah, bagaimana kita bisa memahami bahwa kita dipakai oleh Tuhan? Next. Vision dari Tuhan itu, vision dari Tuhan ya, secara khusus ditujukan kepada kehidupan orang percaya. Bapak Ibu orang percaya? Amin. Vision dari Tuhan kita lihat dari Yeremia 29 ayat 11. Kita ucapkan bersama-sama. 3, 2, 1. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku.
mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Bukan harapan situ morang ya, tapi harapan beneran ya. Jadi inilah kata Tuhan buat siapa? Buat saudara dan saya. Sekarang ini mulai coba belajar bahwa yang masuk di dalam diri Bapak Ibu Saudara adalah janji-janji firman Tuhan, bukan kata orang. Itu penting sekali. Karena di dalam visi Tuhan next, Tuhan katakan engkau itulah orang yang sukses, engkau orang yang pintar, engkau orang yang kaya. Loh, ini gak boleh ini. Ini teologi kemakmuran. Halo, ada yang ngomong kayak gitu, teologi kemakmuran? Kalau Bapak Ibu ngomong kayak gitu, firman Tuhan yang mengatakan dia miskin supaya engkau menjadi kaya, tolong hapus. Baik di bumi maupun di surga, suruh hapus. Ya, firman itu ada kok. Gua juga mau dong. Ya, ada yang maunya berkekurangan? Nggak ada dong. Umat manusia di dunia ya, diberkati Tuhan supaya menjadi berkat. Makanya ada firman itu, dia miskin supaya engkau menjadi kaya. Dia menderita supaya engkau bersuka cita. Bahkan dia mati supaya engkau memperoleh hidup kekal. Dahsyat kan? Tuhan selalu katakan engkau mempunyai kemampuan yang tinggi, mempunyai masa depan yang cerah, engkau beruntung, bahkan engkau kudus. Loh, kudus? Orang saya banyak dosa. Kalau HMC itu tipikal sekali. Aku tidak layak, aku penuh dosa, aku sudah melakukan kejahatan. Itu perkataan Tuhan atau perkataan setan? Sekarang saya tanya, kita tahu perumpamaan anak bungsu sama anak sulung, ya toh? Ya. Anak bungsu itu ini sudah ujungnya di kandang babi, ya kan? Udah mungkin berbulan-bulan di kandang babi, perutnya lapar. Kemudian dia datang ke rumah bapaknya dong, balik dong. Apa yang dilakukan oleh bapaknya? Stop. 10 meter jarak. Bau kamu itu. Ya. Kamu udah berbulan-bulan gak mandi. Kamu dari mana? Kan? Mandi dulu, baru boleh ketemu babi. Apakah seperti itu? Alkitab tidak pernah mencatat seperti itu. Ketika kelihatan maju, dia bapaknya langsung berlari dan apa? Dipeluk. Itu bukan berbicara tentang fisik yang kotor, bukan. Tapi berbicara tentang dosa. Sekali kita menghadap kepada Bapa Surgawi, dosa kita masih ada nggak? Kagak ada. Dosa itu gelap, kegelapan. Ketika kita masuk di dalam hadapan hadirat tata Bapa Surgawi, kegelapan lenyap nggak? Lenyap. Bablas sang ini langsung lenyap. Karena di hadapan Bapa Surgawi tidak bisa melihat dosa. Siapapun yang datang kepada Bapa Surgawi, pada saat itu firman terjadi. Sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan dibuat menjadi putih seperti salju. Sekalipun merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Ada dosa enggak? Tidak ada. Jadi tolong pahami. Makanya pola pikir yang ditanam oleh iblis di semua orang, masuk di kepala, di hati, di pikiran, perasaan, di darah-darah ini, tolong dihilangkan. Bapak Ibu Saudara mulai dengan hidup menjadi anak Bapa Surgawi. Ada amin? Kamu di hadapan Bapa tidak ada dosa. Kalau jatuh bangkit lagi aja, udah selesai. So easy. Ya. Makanya Tuhan katakan apa? Aku datang supaya mereka mempunyai apa? Hidup. Dan hidup yang bagaimana? Yang acak adut, yang jungkir balik. Hidup yang apa? Berkelimpahan. Bapak Ibu mau hidup yang berkelimpahan? Dengerin kata Tuhan Yesus. Jangan dengerin haters. Jangan dengerin tetangga. Ya, ada amin? Jangan dengerin tetangga ya. Karena tetangga sirik kalau Bapak Ibu berhasil. Anakmu berhasil, orang sirik. Itu bukan kata Tuhan. Ya, kalau mau tahu kata Tuhan, WA Pak Indri aja. Anak saya seperti ini, wah diberkati Tuhan. Saya kasih firman Tuhan, ya. Oke. Tanya hamba-hamba Tuhan yang saling menguatkan. Makanya biasakan di sini ya, para jemaat ini saling menguatkan satu dengan yang lain. Perkatakan firman Tuhan satu dengan yang lain. Saya akan sampaikan satu kisah yang luar biasa. Ada seorang anak yang lahir tanggal 11 Februari 1847 ini, jangan perang di Ponegoro zaman dulu. Tetapi di Amerika ini sudah ada sekolah juga.
Dia anak ketujuh dari 7 bersaudara, dia bungsu dia. Kemudian ketika usia 7 tahun, dia pindah ke Port Huron ya di Michigan. Dia pindah ke sana dan sama mamanya mau disekolahkan. Apa yang terjadi? Ternyata anak ini berkebutuhan khusus. Kalau sekarang otis ya. Nah pada saat itu orang nggak mau terima, dia disuruh nulis ya ngoret-oret ya kan. Dia suruh duduk jalan-jalan ya. Sampai sekolahnya ngomong dia itu adalah saddle adult ya. Adult itu artinya gila ya. Nggak bisa diatur, dikeluarin dari sekolah. Mamanya datang ke sekolah, tolong dong, ini kan anakku mau sekolah. Anak gila kenapa suruh sekolah? Ya. Keluar aja keluar. Kalau mamanya dengerin kepala sekolah, guru-guru dan semua orang, ya dia akan udah diikat aja di rantai, dipasung, selesai dong. Ya. Tetapi ternyata dia punya mama yang luar biasa, yaitu Nancy Edison. Dia bawa anaknya ke rumah, diajarin sendiri nulis. Mulai dari nulis satu persatu, bayangin nulis orang autis itu gimana caranya. Tetapi mamanya bisa. Dan ketika dia terus menulis kemudian belajar, dia bikinin gudang, anaknya rupanya suka bikin barang-barang. Mamanya tahu bahwa anaknya suka gerasak gitu bikin ya. Dibikinin gudang sendiri, suruh kerja di situ. Dia bikin apa aja. Orang autis itu tekun, dia tidak mengenal waktu. Dan ternyata dia orang jenius. Pada tahun 1879 dia menemukan lampu. Dan sejak saat ini kota pertama yang penuh cahaya lampu adalah New York. Lainnya masih pada pakai lampu minyak ya. Ini dimulai dari mana? Dari seorang mama yang nggak dengerin tetangga. Ingat ya, Bapak Ibu jangan dengerin tetangga ya. Nanti hidupmu ditentukan oleh tetangga. Oh bener loh. Saya selalu ngomong sama anak muda. Anak muda sini. Kamu lebih suka banyak orang yang ngomongin atau enggak ada yang ngomongin? Halo? Lebih suka banyak yang ngomongin atau enggak ada yang ngomongin? Baik-baik aja gitu. Kenapa kok banyak yang ngomongin? Kalau banyak yang ngomongin artinya kamu berhasil. Kamu jadi pemimpin. Kalau nggak ada yang ngomongin artinya kamu ngobrol di pojokan sambil ngopi sambil merokok, gosipin bosmu, itu paham ya? Bapak Ibu Saudara juga harus gitu ya. Kalau dia ngomongin cuek aja, terus aja maju. Karena disitulah kamu ditunjuk Tuhan menjadi berkat. Yang diomongin GBI Rayon 18 Cibitung paling banyak siapa? Pimpinannya tertinggi tuh ya. Pak Andi itu begini Bu Tanti udah nggak kumpul nggak pernah habis ya. Tapi saya ketemu sama dia happy aja nggak ada masalah karena nggak kenal aja kalian ya. Artinya yang diomongin pasti pimpinan di sini mungkin yang paling diomongin ya itu Bu Sirta sama Pak Abraham. Wah dia itu apa begini. Kenapa? Pemimpin. Oke. Sama juga dengan Thomas Edison ini, mamanya nggak peduli kata tetangga. Akhirnya dia bikin dia menjadi anak yang luar biasa. Next. Firman Tuhan katakan, ya, saya paling suka ayat ini. Itu selalu saya ulang-ulang masuk di dalam pikiran saya. Yohanes 1 ayat 12. Kita baca bersama-sama. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Anak Allah ini siapa? Halo? Anak Allah itu siapa? Saya dong. Kenapa saya? Karena saya mengaku Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Bapak Ibu anak Allah? Atau anak yang setan tadi? Anak Allah. Kita percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan ingat kata-kata yang luar biasa. Engkau diberi kuasa menjadi anak Allah. Artinya kehidupanmu tidak ditentukan oleh kata orang, kata haters, kata tetangga, tetapi ditentukan oleh Allah sendiri melalui apa? Firman Tuhan. Ya, firman Tuhan katakan keselamatan kekal ada padamu. Firman Tuhan katakan damai sejahtera aku berikan kepadamu, sukacita yang melimpah. Bahkan Tuhan katakan ya, Roh Kudus ada dalam dirimu untuk menjadi penolong, menyertai, menghibur engkau. Kurang apa lagi?
Ya, bahkan oleh bilur-bilurnya engkau menjadi sembuh. Berkat Tuhan terjadi atas setiap orang yang takut akan Tuhan. Bahkan kekayaan, kemuliaan, hikmat tercurah kepada siapa? Anak Tuhan atau anak setan? Anak Tuhan. Jadi semua janji ini pada siapa? Pada tetangga atau pada kalian? Saya juga. Ya. Maka belajarlah. Firman Tuhan itu not only knowledge, ya, bukan pikiran. Kalau hanya pikiran, udah nggak usah jadi Kristen. Mending jadi Buddha kayak ya, lebih sakti daripada orang Kristen. Ya, dia bisa kungfu. Ya. Orang Kristen kan nggak diajarin ya. Tetapi ketika kita ikat firman Tuhan, kuasa itu ada di dalam diri kita. Ketika kita hidup, ada satu hal yang mau saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara. Kita percaya Yesus sebagai juru selamat ya. Nah, berarti kita percaya Yesus supaya apa coba? Supaya selamat masuk surga. Masuk surga kapan? Iya, kalau udah mati dong, ya kan? Masuk surga kalau sudah mati. Sekarang masih hidup nggak? Berarti belum masuk surga dong. Masih di dunia dong. Terus fungsinya Yesus buat apa? Untuk sekarang atau nanti? Salah. Tuhan Yesus itu adalah perlambang dari domba Paskah, domba korban penebusan dosa di bait suci. Tolong ini pahami supaya nanti kita paham bahwa semua yang ada di Tuhan kita bisa ambil. Ya. Domba ini ya dipotong kemudian dibakar. Sama dengan Tuhan Yesus dong. Tuhan Yesus disalib di kayu salib. Tapi ada bedanya domba sama Tuhan Yesus? Halo? Ada bedanya. Tuhan Yesus tidak hanya mati di salib, tetapi dia juga menjalani via dolorosa, jalan salib. Tuhan Yesus dicambuk dari ujung kepala sampai ujung kaki. Dengan cara penyambukan orang Romawi, bukan Yahudi 40+1. Cambuk semua yang dicambukin. Kenapa mesti disiksa? Domba dicambuk nggak? Domba disiksa nggak? Diinjek-injek nggak? Kagak, cuma dibawa manis-manis, kemudian dipotong, kemudian dibakar. Tuhan Yesus manis-manis nggak? Kagak. Bahkan kita tidak mampu melihat, ya. Kenapa seperti itu? Karena Tuhan Yesus mengenapi kebenaran firman Tuhan. Dari perjanjian lama dikatakan, oleh bilur-bilurnya engkau menjadi sembuh. Perjanjian lama baru diulang lagi, oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Diterima perjanjian baru. Beda perjanjian lama sama baru. Perjanjian lama katakan oleh bilur-bilurnya engkau menjadi sembuh. Perjanjian baru oleh bilurnya kita menjadi sembuh. Firman Tuhan di perjanjian baru katakan dia miskin supaya engkau menjadi kaya. Dia menderita supaya engkau bersuka cita. Artinya janji itu nanti atau sekarang? Sekarang. Ingat ya, Tuhan Yesus itu mengenapi kehidupan kita dari saat ini sampai nanti kita mati masuk surga. Bahkan ketika kita masuk surga kita punya rumah di surga. Itu kata Tuhan atau kata setan? Dan itu yang harus kita terima. Selama hidup, janji firman Tuhan yang dibawa oleh Tuhan Yesus itu kita bisa terima. Hidup kita diberkati, hidup kita disembuhkan, hidup kita penuh sukacita. Roh Kudus ada pada kita. Bahkan Tuhan Yesus katakan, kalau engkau minum air daripadaku, dari dalam dirimu akan mengalir aliran-aliran air kehidupan. Itu artinya apa? Jadi berkat. Mari kita berdiri. Saya mengundang pemuji untuk ke depan. Janji setiap firman Tuhan itu ada padamu dan saya. Jangan dengarkan setan yang memakai orang-orang, yang memakai haters, yang memakai semua lingkungan yang membuat kita terpisah dari Tuhan. Vision dari Tuhan kepada kita adalah masa depan yang penuh damai sejahtera, sukacita dan berkat. Bahkan setiap kelimpahan firman Tuhan ada pada kita. Saya akan berdoa untuk Bapak Ibu Saudara, supaya engkau hanya mendengarkan kata Tuhan,
supaya engkau melihat apa yang dilihat Tuhan atas dirimu. Rancangan Tuhan terhadap dirimu, terhadap keluargamu, ada masa depan yang dahsyat. Karena dimanapun kau berada, dimanapun kau ditempatkan, bahkan gereja ini ada untuk memberkati semua orang. Tuhan butuh engkau untuk mengalirkan berkat sukacita, mengalirkan mujizat keselamatan. Yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Hanya Engkaulah jawaban hidupku. Yang tak pernah kulihat dan tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Itu yang Kau sediakan bagiku. Itu yang Kau sediakan bagiku. Ya Bapak, luar biasa. Sekarang ini kami akan belajar, kami sedang belajar melihat visi Tuhan di dalam kehidupan kami, di dalam kehidupan istri kami, suami kami, dalam kehidupan anak-anak kami, bahkan pelayanan kami di tempat ini. Ada visi Tuhan yang dahsyat. Tuhan mengutus engkau dengan memperlengkapi berkat-berkat yang luar biasa. Sebelum engkau mengalirkan aliran air kehidupan, Tuhan sudah lebih dahulu mengalirkan air kehidupan kepadamu. Sebelum engkau membagi berkat, Tuhan sudah mencurahkan berkat sampai berkelimpahan. Dan itu ada perkataan firman Tuhan. Sekarang ini dalam nama Tuhan Yesus, semua intimidasi yang menyerang kau, yang membuat telingamu hanya mendengarkan haters, mendengarkan tetanggamu, mendengarkan perkataan-perkataan yang jahat, aku akan hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan telingamu mulai terbuka untuk firman Tuhan, pikiranmu terbuka untuk firman Tuhan, pandangan matamu tertuju kepada berkat-berkat Tuhan yang dahsyat. Kau diutus untuk memberkati, tetapi lebih dahulu engkau menerima berkat. Kau diutus untuk mendoakan supaya disembuhkan, orang lain disembuhkan, tetapi lebih dulu Tuhan menyembuhkan kau. Bahkan ketika engkau membagi berkat kekayaan, lebih dahulu Tuhan akan memberikan, melimpahkan kekayaan dari surga atas engkau, sehingga engkau berkelimpahan. Dimanapun kau berada, berkat-berkat melimpah, terus melimpah atas semua orang melalui engkau. Visi ini terjadi di tempat yang terpencil di pojok ini, tetapi